Ayah hanya datang ke rumah putrinya untuk tahun baru, untuk pertama kalinya. Akhirnya dia melihat bahwa setiap malam tanggal 30 setiap tahun, dia harus sendiri memasak makanan untuk lebih dari 10 orang di keluarga suaminya. Sementara itu, ibunya tidak tega melihat putrinya diperlakukan tidak adil. Dia hanya bisa membantu dengan memasak tanpa bersuara. Semuanya sudah siap, ayo makan. Namun saat itu, putrinya terkejut menemukan makan malam tahun baru yang ia siapkan sepanjang hari. Namun pada akhirnya, anggota keluarganya suami tidak hanya tidak menyisakan kursi untuk orang tuanya sendiri. Mereka bahkan merayakan dengan riang dan bersulang di sana. Seolah-olah orang tuanya adalah pembantu rumah tangga mereka. Ini adalah kemarahan yang dipendam oleh wanita. Dia mengingatkan suaminya. Orang tuanya belum duduk. Namun belum sempat pihak lain berbicara. Ibu mertuanya menunjuk ke dapur dan memberitahu bahwa dapur sebesar itu, jadi, apakah tidak bisa makan di dapur? Ibu mertua, maksudmu adalah, orang tuaku datang jauh-jauh untuk menemuiku. Bahkan tidak ada meja untuk mereka, aku dan ibuku sudah sibuk di dapur seharian. Kami bahkan tidak bisa layak untuk makan setetes pun, kan? Song Jun, aku adalah anak laki-laki tertua di rumah ini. Kamu adalah menantu perempuan pertama. Jadi, kamu harus melayani ibu. Melayani semua orang adalah kewajiban. Dengan adik laki-laki dan perempuan. Apa yang kau hitung-hitungan? Menantu perempuan pertama. Tidak ada tempat di meja untuk makan. Bahkan tidak ada kursi. Bu A. Orang tua menantu perempuan pertama ada di samping melihat. Keluarga kalian berkumpul untuk makan, ya? Lalu, tidak ada tempat untukmu di dapur? Di rumah ini banyak orang. Tahun ini adik laki-laki dan perempuan semua datang. Orang-orang tidak ada yang dapat duduk. Kamu bawa orang tuamu. Kenapa tidak menyusahkan sedikit saja? Kau masih tahu tentang ketidakadilan. Kenapa kau tidak menjadikan ibumu merasa tidak adil? Song Jun, di hari besar tahun baru, seluruh keluarga ada di sini. Jangan cari masalah padaku. Keluarga Liu terlalu menindas. Apa yang kamu bicarakan? Pacar Xiao Yu ada di sini. Apakah kamu takut orang lain melihat? Keluarga Liu yang tua. Bagaimana perlakuan terhadap menantu perempuan? Mereka tidak buta. Keluarga Liu yang tua hanya sebuah sumber penghisap. Menantu perempuan yang menikah masuk ke keluarga. Tidak ada yang berakhir baik. Aku sudah menikah denganmu selama 10 tahun. Aku bahkan belum pernah pulang sekali. Setiap tahun saat tahun baru, aku bekerja di dapur. Aku keluar. Aku bahkan tidak punya tempat duduk. Makanan sudah di bibir, tapi sudah disiram minyak. Mereka tidak menganggap menantu perempuannya sebagai manusia. Mereka juga tidak menganggap orang tuaku sebagai manusia. Ting ting. Lihat aku. Lihat aku. Kamu menikah ke sini. Kamu juga akan mengalami hal yang sama. Song Jun, cukuplah. Bukankah hanya meminta kamu memasak? Kamu begitu penuh amarah. Hidup ini. Apakah kamu masih bisa melanjutkan hidup? Jika tidak, ya tidak. Cai, aku ingin bercerai sekarang juga. Cai, saya sekarang ingin bercerai. Memberontak. Menantu perempuan. Membalik meja makan. Apakah kita masih merayakan tahun ini? Anak laki-laki. Lihatlah menantu perempuanmu yang baik ini. Lihat dia. Kamu ingin bercerai dariku. Betul. Usianya berapa? Masih saja meluapkan emosi seperti ini. Biasanya aku bisa mengalah padamu. Di hari besar tahun baru. Keluarga besar semua ada di sini. Liu Shupeng. Kali ini saya serius. Mari kita bercerai. Saya tidak ingin menderita lagi. Keluarga Liu telah memperdayaku. Saya juga tidak ingin lagi membiarkan anakku dan orang tuaku merasakan sedikit pun penderitaan. Kamu bilang apa? Meng Meng adalah putriku. Apa yang sudah saya buat agar dia menderita? Ibu dengan sepenuh hati mencintainya. Apa yang dia alami sampai menderita? Dengan sepenuh hati. Ukurlah hati nuranimu. Katakanlah, ibuku yang sangat pilih kasih terhadap anak laki-laki. Apa kamu tidak tahu sama sekali? Saya pilih kasih terhadap anak laki-laki. Saya kepada semua anak, memperlakukan dengan adil. Perlakuan sama, kan? Baik. Coba lihat. Lihat lagi. Ini untuk keponakanmu. Ini yang kau maksud. Hai, Meng Meng. Ini yang dikatakan ibumu. Perlakuan sama. Ibu, ini bagaimana, ya? Kamu berpura-pura apa? Ibumu sudah bukan
Ini bukan sekali atau dua kali. Setiap tahun keponakanmu datang. Ibumu selalu diam-diam memberinya uang. Biasanya ada makanan enak atau mainan. Semua takut Meng Meng melihat. Seperti pencuri. Disembunyikan di dalam lemari. Menunggu tahun baru untuk memberinya. Apakah kau berpura-pura tidak melihat ini? Apa kau buta? Kau takut berkonflik dengan ibumu. Kau takut orang lain bilang kau tidak berbakti. Jadi kau membiarkan ibumu pilih kasih. Dan membiarkan putrimu menderita. Kau biarkan dia memarahimu seperti ini? Kau laki-laki. Jika kau tidak bertindak, dia akan bertindak di luar batas. Aku. Bertindak? Bertindak apa? Ini kan kau belum menikah. Kamu saja melakukan kekerasan dalam rumah tangga? Apa yang kamu katakan? Istriku tidak akan seperti kamu. Seperti harimau betina. Masih pelit soal hal kecil. Hampir saja menindih kakakku. Hanya kakakku yang sabar. Tidak mengurusmu. Benar, kan? Ting Ting. Istri. Lihat, setelah tahun ini berakhir dia masih mau tidak mau menikah denganmu. Kamu bicara sembarangan. Ting Ting dan Xiaoyu akan menikah setelah tahun baru. Aku, Ting Ting menikah ke keluarga kita. Itu adalah untuk menikmati hidup yang baik. Beberapa tahun lagi, akan memberi keluarga Liu yang tua. Seorang cucu laki-laki besar. Ibu benar. Setelah aku menikah dengan Ting Ting, akan pindah untuk tinggal bersamamu. Baik. Hanya keluarga kalian. Siapa yang mau menikah denganmu? Ting Ting, kamu? Kenapa kamu memukulku? Kenapa kamu seperti menantu perempuanku? Ada apa dengan menantu perempuanku? Dia bekerja keras untuk keluargamu. Kalian masih memperlakukannya seperti ini? Kamu malah membelanya. Baiklah kamu. Kamu juga tipe yang susah diatur ya. Belum menikah saja sudah berani memukul anak saya ya. Saya kasih tahu kamu. Saya akan bilang anak saya untuk tidak menikahimu. Kebetulan saya juga tidak ingin menikah sekarang. Sekali ada, pasti ada kedua kalinya. Keluarga seperti kalian. Orang bodoh baru mau masuk ke keluarga ini. Ting Ting, Ting Ting. Kamu capek tidak? Maaf ya. Pertama kali datang ke rumah saya. Ibu saya sudah menyuruhmu mencuci piring. Tidak apa-apa. Ibu saya. Dia cuma ingin melihat. Apakah kamu pandai atau tidak? Kamu tenang saja. Nanti kalau sudah menikah di sini, saya jamin tidak akan membiarkanmu bekerja. Lihat apa lagi, cepat cuci piring. Kamu adalah menantu perempuan. Mencuci piring juga wajar. Tidak mungkin membiarkan ibu yang mencuci, kan? Iya. Sekali ada, pasti ada kedua kalinya. Kenapa saya tidak terpikirkan? Lihat apa lagi? Pergi. Sekarang pergi dari sini. Di tahun baru seperti ini semua adalah kerabat. Kamu usir orang yang mana sih? Tidak pergi, kenapa? Lagi pula, istrimu yang meja makan juga dibalik. Tahun baru tidak bisa dirayakan. Mereka berkumpul di sini untuk apa? Apakah mereka menunggu untuk melihat aku dipermalukan? Pergi, semua pergi dari sini. Ini. Semuanya karena kamu. Kamu pembawa sial. Aku akan membunuhmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Saya, Song Jiangwo, belum mati. Ya, kamu masih berani muncul? Putri kamu, di tahun baru ini, membalik meja dan mengacaukan pernikahan. Anakku yang kecil sudah susah payah mengumpulkan uang mahar. Setelah tahun baru seharusnya menikah. Menantuku pergi karena dia. Uang mahar. Dari mana kalian mendapatkan uang mahar ini? Liu Shupeng, kamu tetap mengeluarkanku. Memberi uang kepada adikmu, bukan? Kamu meminjamkan uang padanya, bukan? Aku bertanya padamu. Liu Shupeng, Song Jun, dengarkan penjelasanku. Menjelaskan apa? Pada hari itu kamu bilang padaku, kamu tidak akan meminjam uang lagi. Xiao Yu itu juga bukan orang luar. Mengapa kamu begitu pelit? Apakah ini hanya untuk diriku? Sudah berapa kali aku bilang padamu, uang itu untuk sekolah Meng Meng. Kamu sebagai ayahnya, kenapa kamu tidak bisa memikirkan untuk putrimu? Baiklah. 200.000. Kembalikan uangnya padaku. Pergi ambil kembali uangnya. Aku tidak mengambil uangmu. Uang ini dipinjamkan kakakku padaku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu benar-benar ingin uang ini, biarkan kakakku yang memberitahuku. Dia tidak mau meminjamkan.
Aku akan segera mengembalikan uang itu padamu. Apakah kamu mendengar itu, Liu Shupeng? Pergi ambil kembali uangnya. Pergi ambil kembali uang itu. Cukup. Liu Shupeng, apakah kamu berani memukulku? Liu Shupeng, beraninya kamu memukulku. Bagaimana kamu bisa memukul orang? Putriku, sakit tidak, Ibu? Kehidupanku ini, aku tidak bisa melanjutkan hidup. Kamu memukul putriku. Apa kamu menganggap keluargaku, Song? Tidak ada lagi. Aku akan melawanmu. Ayah, aku tidak bermaksud demikian. Dengarkan aku menjelaskan. Kamu diam. Kamu yang memintaku untuk menikahkan putriku denganmu. Bagaimana kamu awalnya setuju? Kamu selalu berkata, kamu akan menyayanginya. Kamu akan menyayangi dia seumur hidupmu. Kamu lihat, apa yang kau izinkan dia jalani. Kau membuatnya seperti pembantu. Melayani keluarga Liu. Semua orang. Kau bahkan memukulnya. Dad, saya tidak sengaja. Orang tua. Dad. Liu Shupeng, kau bukan manusia. Kau berani memukul anakku. Aku akan melawanmu. Ibu, lepaskan aku. Jingming, segera datang ke sini. Adikmu akan diperlakukan sangat buruk oleh mereka. Ibu, ada apa? Mereka mengganggu adikmu, ayahmu, bahkan membiarkan mereka memukulnya. Ibu, tunggu sebentar. Aku segera datang. Ibu, lepaskan aku. Cai, hidup saya. Saya tidak bisa bertahan lagi. Saya ingin bercerai darimu. Bisakah kamu? Jangan terburu-buru untuk bercerai. Ana, apakah kamu masih takut padanya? Tidak bisa bercerai darimu. Ibu, saya mengatakan kebenaran. Anak, kamu tidak memberitahu saya. Pemimpinmu ingin memberimu kenaikan jabatan dan gaji? Ya, saya bilang sebelumnya. Pemimpin besar yang segera dipanggil kembali ke negara akan memberi posisi kepada saya sebagai kepala pengadaan. Jadi, itu sudah cukup. Penanggung jawab pengadaan. Betapa menguntungkannya pekerjaan ini. Kamu sudah menjadi. Masih khawatir tidak bisa menemukan wanita? Ada pepatah yang mengatakan, pria di usia 41 bagaikan bunga. Wanita di usia 40 bagaikan remah tofu. Nah, kamu sudah meninggalkannya. Dia adalah lajang berharga bagaikan emas. HMPH, mulai sekarang, ibu akan mencarikan yang lebih baik untukmu. Liu Shupeng, kamu juga berpikir begitu? Benarkah? Kamu seharusnya tidak pernah mengacau seperti ini saat tahun baru. Jadi, kamu setuju untuk bercerai. Kamu juga merasakannya. Kamu mendapatkan promosi di pekerjaanmu. Aku, Song Jun, tidak pantas untukmu. Iya kan? Kamu yang mengajukan perceraian. Kamu yang membuat keributan di rumah. Membuat semua orang kehilangan muka. Setelah perceraian, anak, mobil, rumah, semuanya akan diberikan padaku. Karena kamu yang mengajukan perceraian. Barang-barang di rumah. Aku tidak akan memberimu apapun. Mama, aku ingin bersama Mama. Meng Meng, aku adalah ayahmu. Kamu adalah ayahnya. Lalu apa? Berapa banyak yang sudah kamu berikan padanya? Keluarga Liu kalian sudah memberikan berapa banyak padanya? Anak kecil sudah sangat paham. Tidak bisa. Anak haruslah milikku. Jika kamu ingin bercerai, kamu bisa pergi sendiri. Tidak ada yang bisa diambil. Dengan alasan apa? Meng Meng. Liu Shupeng, dengan apa kamu? Dengan apa kamu merebut anak? Dengan apa kamu memintaku keluar tanpa membawa harta benda? Dengan alasan apa? Hanya karena ini adalah keluarga Liuku. Rumah ini adalah milikku. Cicilan mobil ini aku yang bayar. Meng Meng adalah hasil kehamilan 10 bulan. Aku membesarkannya dengan sepenuh hati. Dengan apa kalian merebut dariku? Pengorbananku untuk rumah ini. Siapa di antara kalian yang bisa mengalahkanku? Ibu. Bai, memintaku keluar tanpa membawa harta benda. Yang seharusnya pergi adalah kalian. Ini adalah rumahku. Kamu sudah melanggar batas. Apakah kamu berani mengusir suamimu? Usirlah ibumu mertua. Kamu benar-benar melanggar tata krama. HMPH, tunggu sampai anakku naik jabatan dan gaji. Saat itu kamu akan menangis. Seluruh keluargamu memandangku rendah. Lalu pekerjaan anakmu. Sebenarnya itu adalah saudaraku.
Diatur diam-diam. Apa yang kamu katakan ini? Apa yang saya katakan itu semua benar. Kamu hanya berbicara sembarangan. Keluargamu begitu miskin. Bagaimana mungkin kakakku naik jabatan? Itu pasti tidak ada hubungannya dengan keluargamu. Kenapa bicara omong kosong? Semuanya pergi dari sini. Pergilah. Bukankah kamu mau bercerai? Pergilah tidur di jalan. Kamu pergi dari sini. Apa yang kamu lakukan? Dan kamu juga pergi dari sini. Keluarga Liu saya. Tidak ada menantu seperti kamu. Keluar. Cepat keluar. Segera keluar. Pergi, pergi, pergi. Ayah, kamu, Liu Shupeng. Kamu bersikap seperti ini kepada kami. Kamu pasti akan menyesal. Kalian semua akan mendapatkan balasan. Balasan apa yang akan terjadi? Berhenti. Orang tua Song Jun. Kalian baik-baik saja? Kakak, Jingmi. Mereka membuli adikmu. Song Jingming. Kamu harus bertanggung jawab atas adikmu. Cepat pergi. Liu Shupeng. Kamu memukul adikku. Apa kamu menganggap dirimu seorang pria? Lepaskan anakku. Ibu. Adikku dari kecil aku. Lindungi dengan baik. Meskipun rumah kami miskin. Dia tidak pernah merasa sakit hati sedikit pun. Kamu memukulnya. Kamu membuli adikku. Kakak. Dia tidak pantas untuk kamu pukul. Aku bercerai dengannya. Kamu bantu aku dengan dia. Bercerai sudah cukup. Kamu benar-benar buta. Tanpa adikku. Nanti kamu akan menyesal. Aku segera dipromosikan. Menyesal tentang apa? Apa yang ibu katakan barusan? Kalian tidak mendengar? Dengan kondisi aku ini. Setelah bercerai, aku bisa mencari dengan bebas. Apa yang kamu katakan? Setelah bercerai, aku bisa mencari dengan bebas. Kalimat sebelumnya. Aku akan dipromosikan. Kamu mau dipromosikan apaan? Mulai sekarang. Menarik kembali penunjukan terhadap Liu Shupeng. Penunjukan personel. Dan membatalkan. Dia di dalam perusahaan. Semua jabatan. Apa yang kau katakan? Aku dipromosikan. Sebagai presiden perusahaan. Perintah langsung. Aku adalah presiden baru yang kau bicarakan. Kau berani mengganggu adikku. Aku akan membuatmu tidak bisa bertahan di bidang ini. Tidak bisa bertahan. Bagaimana mungkin kau, presiden baru perusahaan? Kenapa kau tidak bilang sebelumnya? Ini disengaja, kan? Song Jun, kau sedang memuji aku, ya? Aku baru saja jelas-jelas mengatakannya. Apakah kalian mendengarnya? Pikiran kalian penuh dengan, kau akan dipromosikan. Bukankah ibumu sudah berkata, setelah kau meninggalkanku, kau bisa menemukan wanita yang jauh lebih baik dariku. Wanita yang 10.000 kali lebih baik. Kalian meremehkan aku, Song Jun. Song Jun, jangan memanfaatkan situasi untuk tidak mengalah. Baru saja, itu adalah situasi khusus. Jauh dariku. Kakak ipar laki-laki. Dengarkan aku menjelaskan. Tadi semua orang dalam keadaan marah. Aku hanya tidak sengaja. Aku bersumpah. Aku tidak akan berani lagi ke depannya. Aku baru saja memukul Song Jun. Sebenarnya aku juga menyesal. Itu adalah penyesalan, bukan? Kau takut pada kakakku. Mengeluarkanmu. Sampai-sampai kau kehilangan pekerjaanmu. Ibu. Aku mau anakku. Dan rumahku juga. Uangku. Semua ini akan aku perjuangkan denganmu. Dulu aku bodoh karena cinta. Itu karena aku bodoh. Tapi mulai hari ini, kalian tidak akan mendapatkan keuntungan sedikit pun dari Song Jun. Song Jun, dengarkan aku. Aku tidak mau mendengarkan. Meng Meng, ayo kita pergi. Tidak bisa. Anak tidak bisa pergi denganmu. Meng Meng, kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Dia adalah anak dari keluarga Liuku. Dia bernama Liu. Kau tidak bisa membawanya. Dengan alasan apa? Ibu. Song Jun, aku tidak akan bercerai. Anak, aku bahkan tidak akan memberimu. Liu Shupeng, apakah kau tidak punya rasa malu? Rumah ini adalah aku yang beli. Utang mobil adalah aku yang bayar. Aku memiliki bukti pembelian rumah ini. Dan semua catatan pengeluaran selama pernikahan. Catatan pengeluaran. Dan Meng Meng juga ingin bersama denganku. Meskipun kau berjuang melawanku, tidak akan ada peluang menang. Baiklah, jika begitu, silakan ajukan gugatan. Ibu, aku ingin bersama ibu. Pergi, pergi. Ayo ajukan gugatan. Meng Meng, Meng Meng, Meng Meng. Liu Shupeng, buka pintunya. Kembalikan putri saya. Liu Shupeng, kau bukan manusia.
Junjun, dengan bajingan seperti ini, tidak bisa diajak bicara. Di hari tahun baru, tinggallah di tempat saya dulu. Jangan khawatir, kakak akan menyewa pengacara terbaik untukmu. Pasti akan membantumu mendapatkan keadilan. Hep, hep. Anakku, inilah istri baik yang kau nikahi. Lihatlah, dulu aku sudah bilang, tidak membiarkanmu menikahinya. Kau tidak mau mendengar, tetap ingin menikahinya. Sekarang apa kabar? Telah membuat keluarga Liu kita malu. Bukan hanya itu, mengakibatkan menantuku yang sudah di tangan. Semua sudah pergi. Bisakah ini disalahkan padaku? Seandainya kau tidak memaksaku meminjamkan uang. Seandainya kau tidak setiap hari memerintah kakak iparmu. Apakah dia bisa bercerai dariku? Kau masih menyalahkanku? Apakah aku memaksamu meminjamkan uang padaku? Itu kau sendiri yang memaksaku menerimanya. Apa yang kau katakan? Saya bilang, menantumu diusir oleh dirimu sendiri. Kenapa kamu menyalahkan orang lain? Ulangi sekali lagi. Aduh, lepaskan tanganmu. Apa yang dikatakan adikmu tidak salah. Kenapa kamu masih berusaha bertindak? Ibu, saya sudah berusaha begitu banyak untuk keluarga ini. Saya akan segera kehilangan istri dan anak. Kamu masih berbicara mendukungnya. Tidak, saya. Apa yang Song Jun katakan tidak salah. Ini, sungguh tempat yang menguras harta. Anak laki-laki. Anak laki-laki. Keluarga kakakmu benar-benar cantik. Gadis. Ibu, saya baik-baik saja. Mereka sekeluarga bersikap seperti ini kepada kita. Mereka pasti akan mendapat balasan. Aduh, punggungku. Aduh, anak laki-laki. Punggungku hampir putus. Ibu. Iya, adikku. Kita tidak usah memikirkan itu lagi. Malam ini kita merayakan tahun baru di rumahku. Aku akan biarkan kamu mencoba masakan bibi saya. Jimmy, kembali secepat ini. Lily, keluarga adik perempuanku sedang ada masalah. Malam ini bersama orang tuaku. Merayakan festival di rumah kita. Ayo, Song Jun. Ini adalah menantumu. Sejak saya menikah, kamu belum pernah bertemu, kan? Halo, kakak ipar. Bukankah kamu bilang orang tuamu semua tinggal di rumah adikmu? Kenapa semua ini harus mengikut serta? Semua datang ke sini. Bukan, kakak ipar, kami. Jangan berpura-pura dekat, ya. Ini kartunya untukmu. Bawa orang tuamu untuk tinggal di luar. Jangan mengganggu di sini. Yang Lily, ini orang tuaku dan adikku. Ini adalah hari besar. Kamu suruh mereka tinggal di hotel. Lalu, ada apa? Tinggal di mana itu tidak masalah. Yang Lily, jangan memaksa saya marah. Sampingkan, malam ini orang tuaku harus tinggal di rumah. Jika tidak, lantas apa? Saya hari ini berdiri di sini. Saya tidak akan membiarkan masuk. Saya ingin tahu siapa yang bisa masuk. Saya akan membiarkan orang tuaku tinggal di sini. Saya akan lihat siapa yang berani menghentikan. Apakah kamu gila? Kenapa kamu memukul anjing? Ayolah, jangan berisik. Lily, kami hanya tinggal semalam. Hanya semalam. Ayo masuk. Lily. Kamu jarang bergaul dengan orang tuaku. Jika kamu tidak terbiasa, kamu bisa tidak berkomunikasi. Kamu bisa tinggal sendiri di kamar semalaman. Saya keluar untuk mengurus beberapa hal. Song Jun. Saya keluar untuk mencari teman. Bantu kamu berkonsultasi tentang perceraian. Tenang saja, ada kakak di sini. Dia, Liu Shupeng, pasti tidak bisa mengganggumu. Terima kasih, kakak. Jangan menyulitkan mereka. Baiklah, sudah cukup, cepat pergi. Mengganggu sekali di tahun baru. Siapa yang membiarkan kalian duduk? Apa yang kalian kenakan ini? Kotor sekali, cepat bangkitlah. Kamu sudah mengotori sofa. Mendengar suamiku bilang, kalian semua tinggal di kampung halaman, kan? Iya. Kalau begitu, kenapa tidak cepat ganti pakaian? Tercium baunya. Kotor sekali. Pakaian kami semua bersih.
Kamu tidak mengerti bahasa manusia. Saya merasa kamu bau. Kenapa kamu berteriak pada ibuku? Keluarga berkumpul di tahun baru. Susah payah akhirnya bisa berkumpul. Ayo kita tidak berdebat, tidak berdebat. Mandi. Teman baik, kami akan ke sana untuk mandi. Ganti bajunya. Hahaha, ini sudah lebih baik. Mau kemana? Aku bilang ya, itu kamar laki. Di tempat kalian. Tinggal di kamar pembantu. Bukan. Kenapa? Rumah kakakku sebesar ini. Anjingmu pun punya kamar tersendiri. Kenapa harus orang tuaku tinggal di kamar pembantu ya? Rumah kakakmu besar, tapi tidak ada yang disiapkan. Tempat kalian. Sudah bagus ada kamar pembantu. Apa itu? Dibandingkan dengan luku. Benar kan, laki? Kamar pembantu ya. Juga bukan tidak bisa tinggal. Aku dan ayahmu tinggal di situ. Tapi, Junjun belum punya tempat tinggal. Coba lihat. Bisa tidak disisakan satu kamar? Kamar tamu untuk dia ya. Di rumah kami ya. Tidak ada adik ipar yang berharga. Tempat tinggal. Cepat cuci. Cuci bersih. Sudah waktunya makan. Jangan sampai Jingming kembali mengadukan. Bilang aku menyiksa kalian. Laki, kita minum sup ya. Ayah ibu. Kalian duduk dulu. Duduklah. Bangunlah. Ini adalah tempat duduk laki. Ini juga tempat yang bisa kamu duduki. Kakak ipar perempuan. Apa maksudmu ini? Saya bilang kamu duduk di tempat yang salah. Ini adalah tempat duduk anjing saya. Kalau begitu kakak ipar, kamu bilang. Di mana seharusnya aku duduk? Ayo. Kalau begitu saya juga tidak tahu. Lagi pula, di meja makan malam tahun baru siapa? Ada tempat untuk adik ipar. Kamu bilang itu benar. Kan laki? Kakak ipar, kamu ingin mengusirku. Katakan saja dengan jelas. Kamu tidak perlu menggunakan anjing untuk mempermalukan saya. Kamu sudah mendengarnya. Masih tetap tinggal di rumah kami dan tidak pergi. Kamu merasa berhak, kan? Saya tidak tinggal di rumah kalian. Ini adalah rumah kakakku. Kenapa kamu harus mengatakan itu? Lily, jangan salahkan Junjun. Dia sedang berurusan dengan perceraian. Ini adalah saat tahun baru yang besar. Juga tidak ada tempat untuk pergi. Dia bercerai. Apa urusanku dengan itu? Saya memang tidak suka adik ipar. Saya hanya tidak ingin berada di rumah ini. Apakah tidak bisa melihat adik ipar? Lily, jangan usir Junjun. Diamlah. Kau bantu dia bicara lagi. Kau pergi bersamanya. Jangan pikir kau adalah adik kandung Jingming. Kau merasa berhak tinggal di sini. Aku kasih tahu kalian. Aku sedang hamil. Sekarang di hati Jingming. Siapa yang lebih penting antara kita? Itu belum pasti. Kakak ipar perempuan. Apa kau memang harus mengusirku? Ya, Lily. Hari ini adalah malam tahun baru. Keluarga lain merayakan tahun baru dengan gembira. Kau benar-benar tega mengusir putriku. Sendirian? Bayangkan jika posisi itu terbalik. Kau juga punya ayah dan ibu. Kau juga punya kakak. Jika kau pergi ke rumah mereka sekarang, mereka juga akan mengusirmu. Apa kau tidak merasa sakit hati? Apa yang harus kubuat? Ayahku, dia tidak mengizinkanku pulang. Kakak dan kakak ipar saya telah mengusirku. Tradisi di kampung halaman kami, putri yang menikah, dari malam tahun baru hingga hari ketiga tahun baru, jika kembali ke rumah orang tua, akan membawa sial bagi keluarga. Aku memang diusir oleh kakak dan kakak ipar saya. Diusir keluar. Itu salah mereka. Apa kesalahan mereka? Kami sebagai wanita sudah menikah. Bukankah itu berarti tidak punya rumah? Lihatlah, saya hanya bertanya siapa yang merayakan tahun baru. Dan ada juga ipar perempuan yang pulang ke rumah orang tuanya. Hanya rumah kalian yang istimewa. Hanya rumah kalian yang berbeda dengan yang lain. Tidak sama, kan? Baiklah, tahun depan siapapun kita. Jangan berharap hidup dengan baik. Ayo pergi. Pembawa sial. Pergi kau. Keluar dari rumahku. Pergi sana. Ibu. Yang Lily, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Yang Lily, apa yang saya katakan padamu sebelum saya pergi? Kenapa kamu memukul ibuku? Kenapa mengusir adikku? Kenapa tidak boleh? Di sini juga rumah Song Jingming. Rumahmu. Baik. Karena kamu tidak bisa menerima adikku. Tidak bisa menerima orang tuaku. Maka dari itu,
Nanti, di sini adalah rumahmu sendiri. Ibu, kita pergi. Aku akan membawamu. Tinggal di apartemen di pusat kota. Song Jingming, apakah kamu ingin meninggalkanku? Beranikah kamu, Kak? Atau kita pergi saja? Kamu mau pergi kemana? Rumah kakakmu adalah rumahmu. Kau bisa tinggal sesukamu. Kakak, lebih baik aku pergi. Kakak ipar, dia benar. Sejak Putri, saat menikah, dia tidak punya rumah lagi. Ibu, kita pergi. Tunggu sebentar. Gunung Ye. Aduh, sayang, makan bakso. Ibu sudah menggoreng seharian. Terima kasih, Bu. Ayo kita merayakan. Mari kita angkat gelas. Baiklah, ayo. Selamat Tahun Baru. Hei, Meng Meng. Ada apa? Mama, aku merindukanmu. Cepatlah pulang. Ada apa, Meng Meng? Kenapa kau masih menangis? Mama, cepatlah pulang. Ehem. Meng Meng, kau, gadis kecil, pergi kemana? Aduh. 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 Meng Meng. Meng Meng.